Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang bertemakan pengaruh penyebaran inovasi digital terhadap perilaku konsumen. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Siti Rahmawati, lalu kedua ada Muhammad Abdul Aziz, dan yang terakhir Lailati Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inovasi, apa itu digital, dan apa itu perilaku konsumen. Yang pertama ada inovasi. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau signifikan. Jadi seandainya hal itu tuh gak bernilai, tapi dengan adanya inovasi hal itu menjadi bernilai. Lalu digital. Digital itu penggambaran dari suatu keadaan off atau on. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Inovasi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Kemajuan di era digital saat ini berdampak pada pola hidup masyarakat sebagai konsumen. Dulu kan konsumen jika ingin membeli barang atau jasa kita harus berangkat dulu ke tokonya, atau kita mencari misalnya jasa servis AC kita harus cari dulu ke tempatnya kemana. Tapi sekarang melalui adanya inovasi digital, kita membeli segala kebutuhan hanya lewat online saja. Seperti hanya ketika kita ingin membeli baju, ada Shopee, atau mau jasa servis bisa online karena mereka pasti berinovasi untuk menjual produknya secara online dan menyantumkan nomor HP-nya, sehingga kita tinggal menghubunginya saja. Lalu ada 5 perbandingan perilaku konsumen sebelum dan sesudah adanya penyebaran inovasi digital. Yang pertama itu pencarian. Dulu konsumen itu hanya tahu dari mulut ke mulut jika ingin membeli barang atau apapun, atau kita mendatangi tokonya, atau ada iklan di pamflet, TV, atau koran saja. Tapi sekarang kita mau mencari apapun itu ada di Google. Kita mau mencari apapun dari produk elektronik, makanan, baju itu ada di Shopee dan banyak platform lainnya. Yang kedua itu ada pemilihan. Dulu kita kalau mau milih harus datang ke tokonya, kita pilih baju yang mana yang bakal kita beli, barang apa yang bakal kita butuhin, kita lihat langsung dan ngecek kondisinya langsung. Tapi sekarang di berbagai platform itu kita hanya melihat review dari mereka yang sudah membeli, apakah ini barangnya bagus atau tidak. Selanjutnya itu yang ketiga pembelian. Dulu kita kalau mau membeli itu harus datang langsung ke tokonya, membayar uangnya. Kalau sekarang kita pesan online, kita transfer lewat m-banking, barang sampai. Selanjutnya ada penggunaan. Dulu konsumen tuh menggunakan produk yang terbatas, nggak banyak. Kalau sekarang kebanyakan konsumen pakai brand bergonta-ganti, ikuti tren. Berbagai brand mereka ikuti, mereka cari, yang bagus pasti mereka beli. Lalu terakhir itu ada pengevaluasian. Kita kalau dulu tuh kalau pengevaluasian, kalau seandainya kita udah beli terus barangnya jelek kan udah gak bakal beli lagi, atau kita bakal cerita gitu ke temen, di sini nih jelek. Tapi kalau sekarang pengevaluasiannya itu misalkan kita nggak suka nih sama baju yang udah kita beli di platform itu, kita bisa komplain ke penjualnya bahwa ini tuh kurang bagus atau kurang memuaskan gitu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Aziz. Selanjutnya dampak inovasi digital terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen memiliki power atau kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, dan pertukaran antara marketer dan pelanggan meningkatkan interaksi langsung antara kedua belah pihak. Lalu ada karakter konsumen di era inovasi digital. Yang pertama ada golongan snob atau golongan di mana konsumen menjadi seorang yang sangat pemilih. Lalu ada golongan yang smart, golongan yang merupakan golongan yang memperhitungkan nilai-nilai suatu produk. Lalu ada dumb atau golongan yang bukan pemilih tapi memiliki
Suatu prinsip yang mereka gunakan, konsumen ini tidak menilai dari kualitas maupun keuntungan yang didapatkan. Lalu ada tipe entrepreneur. Golongan ini muncul di era digital. Golongan ini cenderung lebih kreatif dan mencari keuntungan dari sebuah produk. Lalu ada karakter konsumen generasi digital. Lalu konsumen ini mempunyai segudang informasi sebelum membeli produk atau jasa. Lalu konsumen yang mengagungkan hipster atau anti mainstream dan enggan menggunakan produk populer. Lalu konsumen yang lebih memilih menyewa dibandingkan membeli. Lalu konsumen yang mementingkan pengalaman dan storytelling dalam memilih produk. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Latis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelati Syarifah dari kelompok 11. Akan menjelaskan tentang perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Yang pertama adalah perilaku konsumen yang bersifat rasional dengan ciri-ciri seperti konsumen membeli barang atau memilih barang berdasarkan kebutuhannya, bukan keinginannya. Yang kedua adalah barang yang dibeli konsumen dapat memberikan manfaat secara optimal untuk konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah konsumen memilih barang dengan mutu yang terjamin. Yang keempat adalah konsumen membeli barang berdasarkan kemampuannya. Kedua adalah konsumen yang berperilaku irasional dengan ciri-ciri seperti konsumen sangat mudah cepat tertarik dengan iklan dan promosi. Contohnya, ketika konsumen tersebut sedang melihat-lihat marketplace atau sosial media, kemudian ada iklan atau promosi dari suatu produk, tanpa berpikir panjang, biasanya konsumen tersebut langsung akan membeli produk tersebut. Perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah konsumen yang memiliki barang-barang branded atau bermerek dalam jumlah yang banyak, dan konsumen memilih barang atau membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi memenuhi gaya hidup atau gengsi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di era digital. Yang pertama adalah kelengkapan informasi. Melalui situs web penjual atau marketplace yang disediakan penjual, konsumen dapat mengakses atau mencari informasi produk atau jasa yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan. Kenyamanan. Di era digital ini, konsumen tidak perlu jauh-jauh berjalan kaki ke toko atau ke outlet secara langsung, tetapi dapat membeli produk dari rumah melalui situs web yang disediakan oleh penjual tersebut. Efisiensi waktu. Tanpa perlu keluar di era digital ini, konsumen dapat memeriksa harga produk dan memesan produk dalam waktu 24 jam kali sehari dan dapat diakses di mana saja melalui ponselnya tersebut. Selanjutnya adalah analisis SWOT terhadap inovasi digital perilaku konsumen. Analisis SWOT itu sendiri adalah analisis yang digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis. Dalam analisis SWOT terhadap inovasi digital perilaku konsumen, yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Barang yang kita pesan atau kita pilih tidak bisa kita sentuh secara langsung. Ya, kemudian terkadang barang yang kita pesan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh penjual. Ketiga adalah opportunity atau peluang. Dalam analisis SWOT ini diketahui bahwa dapat menghasilkan inovasi produk yang baru yang sesuai dengan minat atau kebutuhan konsumen. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Dikhawatirkan adanya pembuatan web secara palsu sehingga membuat modus untuk menipu konsumen. Dan persaingan harga, persaingan kualitas, serta persaingan global. Dan tidak adanya jaminan bahwa transaksi tersebut terbebas dari manipulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.